Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Febrianti, NIM T2018 1435. Di sini saya akan menjelaskan tentang homoseks. Homoseks merupakan hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah homoseks ini biasanya lebih sering dipakai seks sesama pria, sedangkan sesama wanita dinamakan dengan lesbian. Homoseks merupakan perbuatan yang sangat terkeji dalam pandangan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Perbuatan homoseks ini bukan hanya terdapat pada zaman modern pada saat ini, tetapi telah terjadi pada zaman Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut telah melampaui batas kemanusiaan yang hanya bersyahwat kepada sesama lelaki dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi Lut. Perbuatan semacam ini sangatlah fatal karena dapat merusak akal dan kejiwaan yang menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Syafi'i Kamarinda, NIM T2018 1436. Di sini saya akan menerangkan lesbian menurut pandangan Islam. Dalam Islam, lesbian disebut dengan sihak, adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan saling menggesek-gesekkan anggota tubuh atau farjinya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut. Hukum sihak atau lesbian adalah haram. Sebenarnya fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dorongan jasmani dan rohani. Salah satu dorongan naluri adalah melestarikan keturunan yang diantaranya manifestasi rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis laki-laki dan wanita. Dari sini sudah jelas bahwa masalah karena ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Prima Agustina, NIM T2018 1413. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang bagaimana lesbian ini dalam pandangan Islam. Di sini yang akan saya bahas yakni tentang hukuman untuk para pelaku lesbian. Kemudian karena penyebab lesbian itu tadi karena tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis, bahwa dengan hewan sekalipun. Dengan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka. Benarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai hati tapi mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk diperdengarkan ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yakni dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Adapun hukuman untuk para pelaku lesbian ini adalah takzir. Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihak atau lesbian hukumannya dicambuk 100 kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihak tidak ada hak baginya, hanya saja ia ditakzir karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak menjimai para farji, dan tidak ada yang hak sebagaimana laki-laki yang melakukan hubungan dengan wanita tanpa adanya dukhul pada farji, maka tidak ada hak baginya, dan ini adalah pendapat yang benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang masturbasi atau onani dalam pandangan Islam. Istilah masturbasi sendiri berasal dari bahasa Inggris masturbation. Dan dalam Islam, masturbasi atau onani untuk laki-laki disebut dengan al-istimna yang berasal dari isim al-maniyu yang berarti air mani dan kemudian dirubah menjadi fi'il, yakni istamna'a yastamni'u istimna'an yang berarti mengeluarkan mani. Sedangkan pengertian sebenarnya dari masturbasi atau onani yaitu mengeluarkan mani dengan menggunakan anggota badan, contohnya tangan, untuk mendapatkan kepuasan seks. Sedangkan pendapat lain tentang masturbasi atau onani ini adalah suatu aktivitas yang mengarah pada pemusatan nafsu birahi melalui rangsangan alat kelamin atau bagian vital lainnya hingga mencapai orgasme. Sebenarnya istilah masturbasi atau onani ini pada dasarnya artinya sama, namun terkadang dibedakan, yakni onani adalah suatu proses mengeluarkan sperma tanpa melakukan senggama, dan masturbasi sendiri adalah suatu cara untuk mendapatkan aktivitas seks tanpa berhubungan alat kelamin. Dan dalam kehidupan sehari-hari, onani ini ditujukan untuk aktivitas kaum laki-laki dan masturbasi untuk kaum perempuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana, NIM T 2018-1405. Di sini saya akan memaparkan tentang masturbasi atau onani dalam pandangan Islam. Memang tak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang secara tegas melarang tindakan masturbasi atau onani, yang sering dibahaskan dalam kitab-kitab fikih dengan al-istima' bil yad. Tetapi ada setidak-tidaknya ada beberapa ayat yang secara jelas mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alat kelamin sebagai bagian dari kesalehan kita dalam beriman. Beberapa ayat yang dimaksud dengan sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Mu'minun ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.